Silakan Ibu Leni. Selamat malam. Selamat malam Ibu Leni. Selamat malam Andini. Wah, Andini Malam serius. Pak Adi. Selamat malam. Hai Andini. Senyumnya luar biasa. Ceria. Saya senang banget ya. Apa kabar Andini dan apa kabar Bu Leni? Sehat Pak Adi. Sehat luar biasa. Puji syukur, alhamdulillah ya Bu. Nah, terima kasih atas waktu dan ketersediaannya pada malam hari ini Bu ya, sudah mau diundang di acara Fashion Talk Show ya. Terima kasih sekali lagi Bu. Nah, Bu Leni, kita nggak lama-lama lagi Bu. Kita penasaran dan para pemirsa di rumah pasti juga penasaran ya. Begini Bu, jadi sesuai dengan kolase-kolase yang mereka lihat ya. Tapi kan itu baru hanya sebagian aja nih ibu rumah tangga ya. Nah, boleh nggak Bu ya? Siapa sih sebetulnya seorang Ibu Leni dan sehari-harinya sebagai apa? Boleh Bu, tolong diceritain sedikit latar belakangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Nama saya Abda Neni Kayu. Saya biasa dipanggil Leni. Saya seorang ibu rumah tangga, juga saya bekerja sebagai seorang karyawati swasta di suatu perusahaan di Kota Medan. Ini anak saya Andini Maharani, saat ini usianya 11 tahun. Sekarang dia masih bersekolah di suatu sekolah dasar di Kota Medan. Demikian Pak Adi. Oke. Oh, ternyata Ibu Leni selain ibu rumah tangga juga merupakan seorang karyawan swasta di sebuah perusahaannya. Oke. Dan kini sekarang Andini juga usia 11 tahun ya. Nah, jadi gini Bu, saya pernah mendengar nih cerita bahwa suatu kali Ibu pernah mengalami sebuah tragedi ya di tengah-tengah keluarga Ibu, yang mana anak Ibu ya Andini pernah divonis penyakit kanker, dan itu kanker tulang ya Bu ya. Nah, kita penasaran Bu, para pemirsa juga pasti penasaran asal muasal ceritanya bisa kena kanker itu gimana Bu? Dan boleh tahu Bu sebenarnya itu ya kanker tulang itu di mana nih Bu? Kan pemirsa juga. Silakan Ibu Leni gimana? Oke Pak Adi. Jadi begini, awal mulanya itu Andini mengeluh kepada saya kalau di lengan kanan di bawah bahu kira-kira dia suka ngeluh ke saya, kayaknya sering sakit. Terus kalau kita kepegang aja sama dia dikit, sakitnya luar biasa gitu. Tapi itu masih belum sering sakit ya, cuman agak menyut, kadang-kadang menyut. Tapi saya juga khawatir, sehingga saya bawa ke suatu rumah sakit di Kota Medan untuk melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan awal itu di ronsen. Setelah di ronsen mereka merujuk untuk MRI. Artinya di satu rumah sakit yang memang fasilitasnya ada untuk MRI. Nah, dari MRI itu suspek osteosarkoma, artinya suspek kanker tulang. Dari MRI itu Pak Adi. Terus untuk memastikannya kan harus biopsi ya. Nah, setelah itu kita biopsi di satu rumah sakit juga di Kota Medan, tapi rumah sakit yang berbeda. Dari hasil biopsi itu kalau saya nggak salah ya lebih kurang 3 atau 4 hari ya baru dapat hasilnya. Dari hasil biopsi ditentukan kalau memang Andini positif kanker tulang stadium 2 gitu Pak Haji. Jadi Andini dipastikan kanker tulang stadium 2, yang artinya keputusan dokter pada saat itu disampaikan kepada saya, si Andini ini harus diamputasi. Jadi harus diamputasi. Waduh Pak Adi, gimana sih perasaan saya sebagai seorang ibu, anak-anak yang umur 7 tahun ya Andini pada saat itu kira-kira di bulan November 2016. Nah, umur 7 tahun harus diamputasi. Rasanya perasaan kita gimana gitu. Jadi saya seperti nggak nerima keadaan itu. Kalau menurut dokter sendiri sih, amputasi itu agar kankernya sendiri tidak menyebar kemana-mana, gitu Pak Adi. Saya baru ingin bertanya, tapi sudah terjawab dulu. Ya biasanya kan karena kanker itu kan sifatnya bisa menyebar ya Bu ya. Tadi berarti pada saat itu usia Andini kurang lebih sekitar 7 tahun ya Bu ya. Benar Pak Adi. Nah,
Lalu setelah divonis sama dokter, ya kan, itu kanker tulang stadium 2, apalagi juga untuk tidak menyebar lebih bahaya lagi, disarankan untuk amputasi. Nah, lalu ibu sendiri langkah-langkahnya apa yang dilakukan ibu dan keluarga untuk memutuskan untuk hal ini? Apakah gimana Bu? Boleh coba ceritain Bu? Jadi begini, karena itu memang di Medan harus diamputasi, saya kira saya coba aja cari pengobatan yang lebih baik. Artinya coba kita pergi ke rumah sakit yang lain, tapi ada salah seorang dokter yang menyarankan kepada kita coba ke Jakarta, ibu coba ke Jakarta. Ya mudah-mudahan di sana ada jalan lain selain amputasi. Akhirnya ya kita berangkat ke Jakarta. Di sana dilakukan pemeriksaan ulang, pemeriksaannya dimulai lagi nih dari awal. Jadi artinya makan waktu lagi. Nah, setelah selesai pemeriksaan, dokter juga belum memutuskan apa itu mau diapain. Akhirnya hanya kita dari klinik ortopedi itu dirujuk ke klinik hematologi. Nah, di situ saya tahu untuk langkah operasi atau apa lain sebagainya di ortopedi untuk kanker itu ternyata harus melalui tahapan kemoterapi dulu. Jadi Andini kira-kira di bulan Desember ya, mungkin di awal itu saya pun lupa, Desember 2016 mulailah kemoterapi yang pertama. Gitu Pak Adi. Pada akhir tahun 2016 kemoterapi ya. Berarti tadi sempat Ibu mengatakan Ibu membawanya ke Jakarta, sempat ada rujukan untuk ke Jakarta Bu ya? Benar Pak Adi. Ini ya tangannya ya. Oh iya, tadi saya sempat terlintas. Awalnya tadi bermula dari denyut-denyut di tangan Andini ya Bu ya. Itu saya lihat tangannya berbeda tuh dari sebelahnya. Itu membekak ya Bu ya. Nah, jadi setelah kita ke Jakarta kan itu kan kita kan makan waktu Pak Adi dari November ke Desember, belum dilakukan tindakan. Memang masih di awal Desember ya dilakukan tindakan. Itu tangannya yang semula lingkarnya 16 cm menjadi 21 cm. Jadi kanan dan kiri itu nampak kali bedanya Pak Adi. Itu fotonya kelihatan sekali. Dan itu udah mendenyut terus menerus gitu. Masih berdenyut dan iya. Dan jadi lebih sering. Lebih sering ya. Iya. Tentu tidak nyaman buat Andini, dan kita sebagai orang tua, ibu pasti juga sangat gak tega ya kelihatan seperti itu ya. Nah, jadi tadi kan ibu sempat bilang bahwa akhirnya ke pengobatan dengan hematologi ya Bu ya. Itu seperti itu. Tetapi sebelum hematologi itu apakah perlu di kemoterapi tadi ya Ibu bilang ya? Kemoterapinya berarti yang apakah di Jakarta juga atau gimana Bu? Pada saat itu Bu? Hematologi itu bagian kemoterapi. Oh, hematerapi, astaga. Oke. Iya. Jadi untuk kemoterapi pertama dilaksanakan di Jakarta, Pak. Berarti akhir tahun 2012 tadi ya, seperti Bu bilang ya? Iya, benar Pak. Nah gini Bu, setahu saya nih namanya kemoterapi, ya kan? Kemoterapi itu kan untuk membunuh sel-sel kanker ya. Nah, biasanya ada efek negatifnya. Efek negatifnya adalah itu membunuh sel-sel hidup yang ada di tubuh seseorang juga. Nah, apa yang paling kelihatan Bu pada kondisi fisik Andini pada saat di kemoterapi itu loh? Yang pertama, pelaksanaan kemoterapi itu sendiri memakan waktu 1 minggu. Nah, setelah 1 minggu kan kita pulang ya Pak Adi. Kebetulan kita waktu itu di Jakarta ngontrak di sana, ngontrak sekamar Pak Adi, bukan serumah, ngekos gitu di Jakarta ya. Kita kembali ke tempat kamar kosan kita. Terus Andini 3 hari kemudiannya mengeluh kalau berat badannya semakin drastis menurun. Dari yang kita berangkat 21 kilo, akhirnya di kemo pertama itu menjadi 17 kilo. Anak umur 7 tahun berat badannya berkurang sampai 5 kilo gitu. Terus selera makan gak ada, muntah masih, di kemoterapi dia muntah, setelah kemoterapi juga dia masih muntah. Terus dia waktu itu diare, kita nggak tahu itu apa, tapi kita bawa ke rumah sakit, barulah kita tahu kalau waktu itu Andini ternyata drop Pak Adi. Dan jadi akhirnya harus dirawat inap kembali di rumah sakit yang sama. Jadi waktu dirawat inap itu
Disitulah rambutnya perlahan-lahan mulai rontok, terus 2-3 hari, nggak lama, 2-3 hari atau 4 hari habis sama sekali botak. Saya nggak ngasih lihat dia ke kaca, saya takut hatinya hancur. Gitu Pak Adi. Dengan kondisi fisik yang seperti itu, saya tahu rasa sebagai orang tua ya pasti sangat emosional sekali ya. Saya kalau yang saat ini belum punya anak aja bisa merasakan ya. Apalagi waktu itu Bu Leni sedang menghadapi cobaan seperti itu ya. Nah, Bu Leni, setelah tahu keadaan Andini ketika di kemo kondisi yang ngedrop, ya kan. Lalu apa yang waktu itu Bu Leni dan keluarga ambil keputusan berikutnya, Bu? Setelah dari rawat inap kedua ya Pak Adi, setelah drop kita diperbolehkan pulang. Kita kembali ke kosan sambil kita berpikir, ini kemo pertama nih dia udah drop begini, gimana lagi nanti kedua, ketiga mungkin. Saya berpikir ini pasti semakin lama semakin drop. Jadi kita merasa, waduh kayaknya nggak mungkin nih kita bertahan di Jakarta. Kalau untuk kemo kita pulang aja ke Medan, setidaknya di sana ada keluarga yang menguatkan kita. Jadi kalau ada keluarga yang bisa menguatkan kita, otomatis kita juga pasti kuat Pak Adi. Saya perlu keluarga di belakang saya supaya saya bisa menguatkan anak saya untuk semangat sembuh Pak. Jadi langkah yang saya ambil, kami putuskan untuk pulang ke Medan tapi dengan melanjutkan protokol kemo yang di Jakarta. Artinya kami mau kemo kedua itu di Medan Pak Adi. Berarti kemo kedua di Medan. Nah, ngomong-ngomong soal kemo kedua, apakah dapat rujukan Bu untuk yang mengatasi kankernya Andini ini berapa kali kemo sih sebetulnya? Saya nggak tahu nih, pengen tahu aja nih Bu. Kalau menurut dokter, kalau kondisinya memang udah lebih membaik untuk waktu itu saya udah mulai dengar nih operasi, tapi saya nggak tahu bentuknya seperti apa yang operasinya nanti. Udah mulai membaik, mungkin setelah kemo ketiga bisa dilaksanakan. Begitu menurut dokter Pak Adi. Jadi kemungkinan kalau kondisinya baik, dia fit, bisa operasi setelah pelaksanaan kemo ketiga. Jadi saya pikir kalau memang nanti operasinya harus di Jakarta ya kita balik lagi ke Jakarta nggak apa-apa. Tapi untuk sementara di kemo biarlah kita ke Medan dulu pulang. Gitu Pak Adi. Jadi setelah kembali ke Medan, itu kemo pun tetap terus berlanjut ya Bu ya? Ya, setelah kembali ke Medan, kira-kira 2 hari kita istirahat lah. Kita ke rumah sakit, terus dari rumah sakit Andini melakukan beberapa pengecekan untuk pelaksanaan kemo. Tapi karena menurut dokter memang harus segera dilaksanakan, karena kondisi tangan si Andini ini kan masih tetap bengkak. Jadi menurut dokter harus segera dilaksanakan, jadi Andini itu ya langsung masuk rumah sakit di sana. Tapi bukan langsung di kemo ya, persiapannya harus ada. Jadi 2-3 hari di rumah sakit baru ada pelaksanaan kemo kedua Pak Adi. Berarti rawat inap 2-3 hari untuk perawatan kemoterapi selanjutnya ya Bu ya? Benar Pak Adi. Oke. Nah, jadi Bu setelah kembali ke Medan, terus kemudian juga untuk kemo ke berikutnya, gimana cerita awalnya tuh bisa Bu Andini hal-hal lain lagi lah? Apakah ada pengobatan lainnya pada saat itu yang Ibu lakukan selain di luar dari dokter, yaitu untuk kemo? Dan kondisinya pada saat itu Bu Andini sudah seperti gimana? Kan tadi sempat bengkak kan ya? Bengkak lagi itu. Kalau kondisinya gimana ya Pak Adi saya menceritakannya, saya kasihan ngelihatnya. Saya sendiri pun menangis tapi di belakang dia ya. Itu tangannya tetap selalu masih berdenyut-denyut, terus fisik dia kan nggak kuat, makan juga nggak mau. Jadi kondisinya lemah gitu Pak Adi. Tapi kalau menurut dokter pelaksanaan kemo harus juga. Jadi kita masuk ke rumah sakit itu mungkin untuk persiapan.
Jadi kita tetap masuk ke rumah sakit. Jadi seandainya tidak jadi kemo, Andini mungkin harus dirawat dulu beberapa hari di sana untuk pemulihan aja begitu Pak Adi. Terus pemulihan aja. Oke. Nah, jadi bagaimana awal ceritanya ketika Ibu Leni kan sekarang kondisi seperti itu, sempat mau di kemo untuk lanjutan di Medan. Nah, mulai kenal sama produk-produk biogas yang Ibu sempat bercerita ya, saya dengar. Itu gimana Bu? Kenal dari siapa awalnya? Dan saat itu kapan? Saat itu di awal Februari 2017 ya, waktu kita kembali ke Medan. Nah setelah kembali ke Medan kan saya masuk ke kantor lah Pak Adi, kan udah lama ya saya nggak masuk kantor. Jadi saya ke kantor, ada teman sekantor saya Ibu Lili, dia cerita kepada saya mengenai produk MCI ini. Tapi dia bilang untuk lebih jelasnya kalau memang kakak mau, dia panggil saya kakak, saya bisa hubungin teman saya namanya Lisa. Jadi saya dikasih nomor HP Cilisa, saya hubungin Cilisa, saya tanya-tanya. Besoknya kita janji ketemuan. Jadi Cilisa itu sekalian bawa produknya. Cilisa datang ke kantor saya untuk membawa produk MCI yang tadinya saya pesan itu, karena menurut Cilisa ada penyakit kanker yang jenisnya kanker payudara sembuh dengan produk MCI. Jadi saya tertarik Pak Adi. Apa salahnya saya coba gitu Pak Adi. Berarti pada saat itu kondisinya sudah gimana tuh Bu? Sudah maksudnya ketemu yang Ibu Lisa mau pakai produk biogas ya. Itu kondisi Andini sudah kemo kedua atau gimana? Ya, lagi jalan kemo kedua. Udah mulai dia hari kedua. Kalau kemo itu makan waktu 1 minggu. Berarti sudah lagi kemo kedua ya? Ya, lagi kemo kedua. Ketemu teman merekomendasikan satu produk DMCI namanya Bioglas. Oke. Nah, kemudian Bu, para pemirsa di sini kan juga masih penasaran Bu, ya kan? Gimana perawatan penderita kanker, ya, apalagi ini kanker tulang dengan produk Bioglas, Bu, ya kan? Gimana cara pakainya? Dan apa sih yang dirasakan seorang Andini pada saat ketika sudah pakai Bioglas ya? Dan produknya apa aja tuh? Dan kondisinya Andini hasilnya pada setelah udah pakai produk itu atau selama ya, selama dan sesudah. Boleh Bu, tolong diceritain Bu. Iya boleh Pak Adi. Jadi waktu itu saya beli paket ya, Bioglas itu bentuknya seperti ini. Ya, Bioglas. Dengan kaca ya Pak Adi ya. Terus kalung pendan yang saat ini dipakai Andini, ini double nih dipakainya. Sama Kapten Amerika nih dipakai sekalian dua-dua. Nah, jadi produknya ini pertama bio pendan dengan Bioglas. Inilah yang saya beli. Begitu Pak Adi. Inilah yang saya cobakan, saya bawa ke rumah sakit untuk perawatan Andini. Gitu Pak Adi. Setelah dipakai kan biasa kalau pendan kan otomatis tinggal dikalungin aja ya Bu ya. Benar ya Bu ya? Benar Pak Adi. Dikalungin aja pada saat itu. Benar Pak Adi. Nah, terus kemudian kalau bioglasnya gimana cara pakainya? Karena kan bioglas itu sendiri kan ada cara pakainya tuh macem-macem ya. Ada yang dialirkan, ada yang kemudian ditempel, ada yang disinar gitu loh. Nah, kalau ibu sendiri pakai ke Andini gimana Bu pada saat itu bioglas? Halo, iya. Boleh nih. Pada saat itu saya kan begitu dari kantor saya langsung ke rumah sakit. Memang saya selalu habis dari kantor ke rumah sakit. Kalau pendannya itu sendiri saya kalungkan. Begitu saya sampai di rumah sakit saya kalungkan. Kalau bioglasnya ini saya aliri sebanyak 20 kali. Artinya saya nanya-nanya nih sama Cilisa, gimana caranya? Dialirin aja Kak 20 kali. Saya alirin nih bolak-balik. Jadi saya alirin 20 kali. Airnya saya kasih minum ke Andini. Itu kira-kira 2 liter air Pak Adi. Jadi 2 liter air saya kasih ke Andini dengan aliran Bioglas ini. Terus setelah saya selesai mengalirin, ini Bioglasnya saya lap, saya tempelin nih di tangannya yang sakit. Itu juga menurut anjuran Bu Lisa, karena saya kurang tahu juga ya Pak Adi ya bagaimana pemakaiannya.
Jadi apa yang dianjurin Ibu Lisa saya coba. Nah ini saya tempelin nih di lengannya. Nah begitu saya tempelin di lengannya, kalau kalung sih sendiri saya belum nanya waktu itu gimana rasanya, karena kan kalau kemo itu kan jantung berdebar-debar. Jadi kalau yang bioglas ini, iya kalau bioglas ini saya tanya gimana nak, rasanya pakai ini 15 menit saya tarik, saya angkat lah ini dari tangan. Artinya itu kan berkeringat, bukan apa-apa, berkeringat, jadi saya angkat. Gimana nak? Enak bunda, enak. Rasanya tangan Dini ketarik-tarik, tapi Dini enak kan pakainya, gitu. Terus saya kasih air minumnya juga, dia nggak muntah waktu minum itu. Biasanya dia makan minum muntah, nggak muntah. Jadi saya rasa, ya syukur alhamdulillah, air pun masuk jadilah, itulah saya rasa Pak. Jadi yang sebelumnya itu Andini sebelum kenal bioglas, di kemoterapi kondisi drop, makan susah, minum pun susah, makanya akhirnya berat badannya pun sangat turun ya Bu Leni ya. Nah setelah dirasakan pakai bioglas letakkan di tangan kanan, terus kemudian rasanya enakan, kemudian minum air bioglasnya tadi kurang lebih 2 liter per hari ya Bu ya, itu dialirkan sebanyak 20 kali airnya ya. Oke, nah setelah pemakaian hanya pakai 2 produk itu aja ya Bu ya? Ya pakai 2 produk itu aja, jadi 2 produk itu kita pakai waktu dia kemo sampai kemo ketiga Pak Adi, sebelum operasi lah, itu dua produk ini aja sebelum operasi. Sebelum kemo ketiga, berarti setelah kemo kedua dan masuk ketiganya kan bisa kan ngedrop. Kalau ngedrop tadi seperti Ibu katakan di awal itu nggak bisa kemo gitu kan ya. Jadi artinya memakai produk bioglas ini dia bisa makan, bisa minum, akhirnya bisa lanjut untuk kemoterapi berikutnya gitu ya Bu ya. Benar Pak Adi. Di kemo kedua saya pakai kan di hari ketiga. Di hari kelima dia udah mulai mau makan. Sudah mulai mau makan, muntah sudah berkurang. Terus 7 hari kita pulang, kira-kira 10 hari di rumah, kita balik ke rumah sakit. Ternyata dari pihak rumah sakit udah boleh melanjutkan kemo ketiga. Nah di kemo ketiga makannya oke, nggak ada masalah lagi. Nah saya masih penasaran Bu, itu tadi kan baru 2 tuh yang berasa, yaitu cuma ditempel bioglas dan juga kemudian alirkan air, minum air aliran bioglas gitu kan ya. Nah itu sudah membaik, makan sudah mulai oke, ya minum juga ada. Nah saya penasaran dengan pendan Bu. Ibu tadi sempat mengatakan belum merasakan nih, belum nanya sih gitu kan. Andini sendiri gimana waktu dia ngerasain pendannya? Apakah benar-benar ada ngerasain nggak terasa itu di badan? Pak Adi benar. Saya lupa menceritakannya benar. Di kemo kedua itu besoknya saya baru nanya, gimana nak rasanya pakai kalungnya? Terus dia jawab ke saya, enak bunda, dada Dini nggak debar-debar kencang lagi. Biasanya dadanya itu kencang debarannya Pak Adi. Saya aja kalau dia tidur saya tempelin gini terasa nih di telinga saya. Jadi debarannya itu udah kan itu gimana ya, debarannya itu udah normal lah. Karena kan suster kan setiap hari meriksa detak jantung ya. Suster, jadi kalau saya tanya gimana sus, ya ini sekian saya juga lupa, entah sekian per sekian saya lupa. Itu gimana sus? Cepet itu Bu. Terus beberapa hari setelah pakai pendan ini gimana sus? Normal Bu. Selanjutnya saya tanya sampai kemo selanjutnya normal detak. Wah luar biasa. Yang awalnya sebelum menggunakan pendan kemoterapi ataupun belum pas kemo ya itu jantung berdebar-debar, pas semenjak pakai pendan itu udah nggak berdebar-debar lagi ya. Artinya berat badan sudah mulai naik nih Bu, ya kan, sudah bisa makan dan sudah bisa minum ya normal ya. Sudah mulai Pak Adi, tapi nggak banyak, dikit-dikit udah mulai naik. Ya mungkin di dalam diri si Andini itu sendiri kan dia masih merasa ketakutan atau apa, khawatir karena dia tahu penyakitnya kan. Jadi mungkin itu juga mempengaruhi, tapi udah alhamdulillah. Pokoknya udah jauh lah dari yang kemarin-kemarin. Dia bisa makan, bisa minum, berat badannya lumayan, gitu Pak Adi. Bersyukur banget ya sudah bisa
perubahan yang sangat-sangat cukup drastis ya, sampai pada akhirnya bisa untuk melanjutkan pengobatan berikutnya. Nah, tadi kan pakainya sampai ke kemoterapi ketiga nih Bu, ya kan? Pakainya hanya 2 produk aja, berarti Bioglas dan juga Biopendan pada saat itu. Nah, apakah ada tambahan produk lagi Bu? Atau cuma 2 produk ini aja nih sampai saat ini gitu loh? Saya masih penasaran nih. Ada Pak Adi di kemo ketiga kan, setelah kemo ketiga kan Andini bisa ya operasi. Bisa operasi. Nah, setelah operasi kebetulan Bu Lisa dan teman-teman jenguk tuh. Bu Lisa dan teman-teman jenguk ya. Jadi pasca operasi ya? Iya. Jadi Bu Lisa dan teman-teman jenguk. Kebetulan Bu Lisa dan teman-teman ada membawa ini glukola. Ini glukola stevia, katanya titipan Ibu Yen. Terima kasih Bu Yen. Nah, ini glukola stevia. Nah, ini yang pertama. Jadi saya baca-baca. Bisa nggak ya ini anak saya konsumsi ini? Saya baca ini gula stevia. Jadi saya pernah baca. Kan kita harus tahu ya apa yang boleh, apa yang nggak boleh untuk anak kita gitu ya. Jadi saya baca kalau gula itu nggak boleh untuk anak, tapi kalau untuk anak kanker, tapi kalau glukola stevia memang direkomendasi untuk anak yang berpenyakit kanker gitu Pak Adi. Jadi ini produk yang ketiga yang saya kenal. Inilah yang 3 produk inilah yang kita pakai itu sampai setelah kemo ketiga sampai operasi, begitu Pak Adi. Oke. Nah, jadi begini Bu, penasaran. Para pemirsa yang menonton ini, ya, mitra-mitra di MCI pasti juga beberapa sudah ada yang tahu kan. Pada saat itu usia Andini 2007 tahun, mungkin masuk ke 8 tahun. Nah, glukola itu kan biasanya kan untuk usia 15 ya. Tetapi Ibu tetap dikasih aja ya pada saat itu ke Andini ya, usia 8 tahun. Apakah minumnya 1 saset benar kayak orang dewasa atau gimana Bu? Cara minumnya glukola yang Ibu berikan kepada Andini pada saat itu gimana? Iya benar. Jadi waktu itu saya kasih minumnya setengah saset. Oh, setengah saset aja, iya. Tapi rutin setiap hari saya kasih setengah saset. Dan hasilnya Bu, setelah rutin setengah saset? Setelah rutin setengah saset ya Andini itu lebih baik. Artinya kan dia ada ngerasa minuman gula yang selama ini memang nggak saya kasih sama sekali, dijauhkan dari gula-gula, baik permen apa-apa pun dijauhkan. Dia kan merasa senang ya minum gula, rasanya senang dan kayaknya badan dia lebih fit. Kalau sekarang udah kita ganti sama nih glukola Sakura. Ya betul. Ini dia Pak Andi. Ya. Wah, apakah sampai saat ini juga masih Bu? Ya masih Pak Andi, rutin. Wah, luar biasa. Kalau untuk Bioglas sendiri sama kalau Pendan sudah pasti ya pakai tadi sampai 2 ya. Para pemirsa sudah lihat tadi Andini sempat hadir, itu 2 Pendan sekaligus ya, Pendan Marvel ya. Bioglasnya sendiri gimana Bu? Rutin Pak Adi. Sekarang kita minumnya malah sekeluarga. Jadi sekeluarga. Padahal dulu awalnya cuma Andini aja ya Bu ya. Andini aja, iya. Cuma Andini aja awalnya. Sekarang malah kita sekeluarga. Karena kita udah ngelihat Andini yang kondisinya seperti itu aja, kondisinya semakin hari semakin fit. Ya kita yang sehat ini apa salahnya menjaga kesehatan, kan begitu ya Pak Adi ya? Yes, luar biasa sekali ya. Jadi teman-teman para pemirsa juga pasti bisa lihat ya, Bioglas dan Biopendan itu sangat membantu banget pada saat kondisi Andini untuk perawatan dan kemoterapi untuk kanker tulangnya ya. So dan dibantu dengan produk glukola, tapi glukola balik lagi untuk di usia tertentu atau keadaan tertentu pakainya dalam dalam dosis yang mungkin nggak full ya Bu ya, setengah saset, dan tapi itu per hari. Sampai saat ini pun bahkan usia Andini tadi 11 tahun juga masih konsumsi. Nah ada produk lagi nggak Bu selain pakai 3 ini Bu? Saya masih penasaran nih. Kalau Andini kemana-mana nih, ini Vortex yang gede nih, kita juga ada Vortex gede. Wah, Biovortex ini bawa kemana-mana? Ya, Biovortex, ya. Gedenya paling gede, yang 15 cm. Oh iya, itu fotonya. Kan ada tuh fotonya. Dia kalau di mobil nih harus bawa ini. Oh iya,
Maksudnya jadi Iya. penasaran nih, kalau di mobil mesti harus bawa ini, kayak Iya. nggak bisa lepas nih. Andini, kenapa Bu? Ibu pernah nanya nggak ke Andini? Kenapa dibawa terus kemana-mana katanya? Katanya Apa yang dirasain? lebih enak, membawa energi gitu, seger, nggak capek jalan-jalannya gitu loh Pak Adi. Oh, luar biasa. Berarti tambahan produknya selain 3 tadi ada pakai Biovortex ya? Biovortex ya? Pakai Biovortex. Juga kita ada pakai Andini sekarang, Andini juga kita ya, saya juga konsumsi ini Nufit sekarang Pak Adi. Ini Nufit. produk Nufit, iya. Teman-teman juga sudah tahu, atau mungkin bagi para pemirsa yang mungkin baru pertama kali lihat ya, Bioglas itu memang dikenal sekali bisa buat untuk membantu alat kesehatan yang bisa bantu buat sekaligus terapi hampir segala jenis penyakit, tetapi dengan fungsinya recovery, self energy. Jadi ada energinya seperti tadi kata Ibu Leni, bahkan Andi ini pun nggak mau lepas ya tadi ya. Dan sekarang pun juga konsumsi Nufit itu juga sangat bagus sekali teman-teman untuk meningkatkan imunitas tubuh. Pantes dirasain banget. Kondisi tadi sempat drop gitu kan. Nah sampai saat ini Andini tadi juga ketawa-tawa ya, Andini di mana Bu ya? Sampai saat ini juga konsumsi. Benar. Lagi ditambah dan ditambah. Luar biasa. Ini artinya produk di MCI yang awalnya cuma dari Bioglas sampai saat ini dipakai Ibu Leni sekeluarga. Artinya ini sangat membawa manfaat ya, sangat terbantu banget. Oke, luar biasa. Thank you Ibu Leni cerita dan kisahnya dari Andini. Andini terima kasih. Mana Andini? Nah, Bu Leni, tadi sampai sempat operasi nih. Setelah operasi, untuk yang namanya kanker gitu kan ya, takutnya kan menyebar nih Bu, ya kan? Apakah Ibu Leni ada tetap sambil terus check up sampai saat ini Bu? Terus Pak Adi, jadi di awal-awal setelah operasi atau setelah kemo ya, kemonya juga tetap dilanjuti. Waktu itu setelah operasi ada 3 kali kemo lagi. 3 kali lagi. Iya, jadi waktu masa-masa itu kita check up-nya sebulan sekali. Setelah itu dokter melihat perkembangannya lebih baik 3 bulan sekali. Terus akhirnya menjadi 6 bulan sekali Pak. 6 bulan sekali, artinya ini semakin membaik. Dan terakhir, boleh tahu Bu, check up terakhirnya itu di bulan berapa, tahun berapa? Sampai saat ini? Check up terakhirnya di bulan Desember 2019. Desember 2019, berarti Iya. hampir setahun ya, emang belum setahun. Iya. Wah, biasa sekali ya. Saya juga jadi nggak bisa kebayang dan semakin yakin ya pastinya dengan produk dari Bioglas ini. Nah, Bu, terakhir nih Bu, kira-kira nih apa nih pesan-pesan untuk para pemirsa yang menyaksikan acara kita malam ini ya, yang mungkin di luaran sana bisa jadi aja ada kondisi yang mungkin sedang tidak sehat atau mungkin yang sama dengan Bu Leni pada saat itu ya, Andini ya. Nah, apa nih pesan-pesan untuk mereka dan juga pesan-pesan untuk mungkin para pemirsa yang dimanapun mereka menyaksikan menyaksikan acara ini dalam keadaan sehat. Boleh Bu, tolong pesan-pesannya Bu. Buat saya juga Bu. Oke Pak Adi, pesan-pesan saya buat pemirsa yang saat ini hadir di sini dan juga teman-teman semua, pesan saya kita itu jangan pernah menyerah. Artinya kita itu harus ikhtiar, tetap harus ikhtiar. Kita ikhtiarlah dengan produk MCI, karena saya dan keluarga sudah sangat merasakan manfaat produk MCI itu. Jadi artinya kita ikhtiar itu bukan cuma buat yang sakit, yang sehat juga ya harus. Artinya kan kita yang sehat itu tetap harus menjaga kesehatan kita. Jangan kita yang sehat karena kita sehat aman-aman aja, jangan. Harus tetap menjaga kesehatan kita. Tapi harus rutin ya pakai produk MCI, juga rutin mengkonsumsi produk MCI. Insya Allah lah hasilnya pasti baik. Luar biasa Ibu Leni, pesan-pesannya simple, padat tapi sangat nancep dah gitu bahasa ininya ya.
Thank you Ibu Leni ya. Jadi artinya buat saya dan mungkin para pemirsa juga pasti yang menyaksikan acara malam ini, untuk apapun keadaan kita, pastikan kita senantiasa selalu bersemangat dan pantang menyerah. Ya, apapun keadaan kita, ya seperti tadi Bu Leni, ya carilah orang-orang terdekat kita yang butuh support kita supaya membuat kita jadi kembali bersemangat, yang semangat menjadi semakin semangat, ya. Dan pakailah rutin, ya. Dari kesaksian Ibu Leni, teman-teman sudah bisa lihat sendiri ya, pasti semakin yakin produk kita sudah banyak banget membantu, ya, sehingga bisa kemoterapi dan mempercepat pemulihan juga, ya. So kemudian untuk orang-orang yang mungkin seperti saya sekarang ini sehat, ya, lebih baik, ya ada pepatah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, apalagi Bioglas, produk-produk DMCI adalah produk-produk kesehatan, bukan obat. Jadi pastikan kita semua dalam keadaan sehat, mencegahlah lebih baik dengan gaya hidup kita yang tentunya bagus, dan pastinya dengan air yang setiap kali kita minum adalah air Bioglas. Oke, selalu jaga kesehatan kita. Dan Ibu Leni, terima kasih dan sehat selalu ya Bu Leni dan Andini. Saya titip salam. Oh ya, saya penasaran nih, boleh dong foto terakhir ya, tangan kondisi saat ini Bu Andininya nggak ada ya? Oh, ada fotonya. Nah ini ya kan, makanya saya penasaran masih ya. Jadi kondisi tangan Andini ya, ini betul ya Bu ya, seperti ini ya Bu ya saat ini. Betul Pak Adi. Betul Pak Adi, betul. Oke, ya ini bekas operasinya tadi ya, dari cerita Bu Leni. Oke, terima kasih Bu Leni, berarti sekarang sudah baik aja. Tadi Andini juga bergerak seperti biasa ya, normal, bersyukur sekali, puji syukur karena terbantu dengan produk-produk DMCI dan juga tentunya tetap ada pengobatan juga dari dokter.